نعيد البسم للأمة وتجلو عننا الظلم، ونحيا في سعادات وتعلو عندنا الهمة. إذا ما صار منهجنا بأن الدين في القمة ونثلو قولا. الحمد لله مكرمنا بأفضله وجزيل نواله، ومذيق أهل السوابق منا لذيذ وصاله، في عجائب إحسانه سبحانه وتعالى وامتنانه، وعظيم تفضله على كل من صدق في سره وإعلانه. فنشهد أن لا إله إلا الله فنشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، أبدأ الوجود وأنشأ وصور وخلق، وأمد سائر الكائنات وقوم ورزق، فهو وحده الذي للعبادة استحق. أرسل إلينا أكرم خلقه وأصدق من في البرية صدق، عبده الأسبق سيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله وإن رغم من كفر وفسق. اللهم أدم صلواتك على عبدك المجتبى المختار سيدنا محمد وعلى أهل بيته المقترنين بالقرآن، كما أخبر لن يفترقا حتى يرد عليه الحوض يوم القيامة، وعلى أصحابه المهاجرين والأنصار المخصوصين بالمن والكرامة، وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، قادات أهل القرب من الحق تبارك وتعالى، وأئمة أهل الإمامة، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, maka sungguh membicarakan kepada kita oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin, akan dasar-dasar daripada dasar-dasar agama yang mana kita kemarin sudah memulai daripada dasar yang kelima, yaitu pada permasalahan al-iradah, sifat iradah bagi Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita kemarin menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala muridunil kainat, beliaulah yang menghendaki bagi sekalian alam. Segala sesuatu yang terjadi semuanya tidak keluar daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita ketahui apapun sama ada itu baik atau enggak baik. Kenapa? Karena seperti kita ketahui Allah Subhanahu wa taala, karena kita ketahui bahwasanya tidak ada sesuatu yang bisa keluar daripada kehendak Allah. Gak ada sesuatu yang keluar daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan orang yang maksiat itu memang kehendak Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi bukan yang namanya kehendak itu adalah keridhaan. Itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Abu Jahal menjadi orang yang jahat, ketentuan Allah, iradah Allah, kehendak Allah. Akan tapi bukan berarti Allah ridha. Jadi yang namanya iradah bukan ridha. Iradah itu kehendak, bukan yang namanya ridha, beda. Allah menghendaki mereka untuk berbuat kejahatan. Kehendak Allah artinya apa? Gak mungkin mereka itu melakukan sesuatu dan itu sesuatu yang mereka lakukan keluar daripada kehendak Allah. Ketika kita bilang sesuatu itu, mereka itu melakukan sesuatu dan sesuatu itu misalnya dikatakan keluar daripada kehendak Allah, berarti Allah
Berarti di sana ada sesuatu yang kuat bisa melawan Allah. Nggak ada sesuatu yang kuat melawan Allah, nggak ada. Jadi segala sesuatu pasti daripada kehendak Allah. Akan tetapi apakah sesuatu itu diridhoi atau nggak diridhoi itu pembahasan lain lagi. Jadi yang namanya iradah bukan ridho. Yang mana kita kemarin beliau menjelaskan kepada kita, nggak ada sesuatu yang sedikit atau banyak, kecil, besar, baik, jahat, manfaat, kemudaratan, keimanan, kekufuran, kemakrifatan atau keingkaran, atau keberuntungan atau kerugian, bertambahnya sesuatu, kurangnya sesuatu, taat, kemaksiatan, kecuali semuanya dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan hukum keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala, kehendak daripada Allah. Itu segala sesuatu. Dan kemarin mengatakan fama sya'akan wa ma lam yasha' lam yakun. Maka sesuatu apapun yang Allah kehendaki akan terjadi, kan. Wa ma lam yasha', dan sesuatu yang tidak Allah kehendaki, lam yakun, tidak akan terjadi. Sampai kepada perkataan beliau, la yakhruju an masyiatihi laftatu nadhirin. Wa la yakhruju, dan tidak keluar, an masyiatihi, daripada kehendaknya Allah, laftatu nadhirin, gerakan isyarat orang yang memandang. Orang nazir itu kan orang yang memandang. Nah, ketika seseorang memandang, pastikan ada gerakan daripada isyarat matanya atau tolehan sedikit. Nah, apapun sekecil apapun sesuatu daripada tolehan mata atau tolehan muka, itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada sesuatu keluar daripada kehendak Allah. Enggak ada sesuatu yang keluar daripada kehendak Allah, sekalipun itu sedikit. Wala faltatu khatir, dan juga tidak keluar juga daripada kehendak Allah, daripada masyiah Allah. Faltatu khatir, lintasan, khatir, geritik hati. La yakhruju an masyiatihi, tidak keluar daripada kehendak Allah, laftatu nadhir, gerakan isyarat nazir, orang yang memandang. Wala faltatu khatir, dan juga tidak keluar daripada kehendak Allah, lintasan khatir, orang yang berkehendak, atau khatir geretek hati seseorang. Gerakan mata yang kecil itu semuanya daripada kehendak Allah. Atau gerakan hati, sesuatu yang terlintas di dalam hati, itu kan sesuatu yang kecil, tetapi tetap walaupun kecil semuanya tidak keluar daripada kehendak Allah. Sebagaimana segala sesuatu tidak keluar daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada yang keluar daripada ilmu Allah, enggak ada yang keluar daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bal huwal mubdi, bahkan ya Allah Subhanahu wa taala al-mubdi, yang memunculkan bagi segala sesuatu, al-mu'id, yang mengulang bagi segala sesuatu. Allah yang menciptakan kita, yang membuat akan kita, mubdi, yang memulai akan adanya kita. Kita mulai adanya kita, Allah yang mengadakan. Nah, Allah juga al-mu'id, yang akan mengulang akan keberadaan kita, yang membangkitkan kita setelah kematian kita. Bal huwal mubdi, bahkan ya Allah al-mubdi, yang memulai akan ciptaan, memulai akan ciptaan kita. Al-mu'id, yang mengulang akan ciptaan kita juga. Yang mana kita mati, setelah itu akan diulang Allah, dibalikan Allah Subhanahu wa taala untuk hidup lagi. Al-fa'al, Allah yang maha memperbuat, lima yurid, bagi apa yang Allah kehendaki. Al-fa'al, yang memperbuat, lima yurid, bagi apa yang dikehendaki Allah. Artinya Allah memperbuat sesuatu tanpa ada sesuatu yang menghalangi akan perbuatan Allah. Min ghair, tanpa ada yang menghalangi dan tidak ada yang menghentikan apa yang dikehendaki Allah. Adapun kita menghendaki sesuatu, ya hanya kehendak, tapi mungkin aja ada yang menghalangi kita, ada yang batasan bagi kehendak kita. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala enggak ada yang menghalangi daripada kehendak beliau. Tidak ada yang memberhentikan daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini memang disebutkan di dalam Al-Quran kan, fa'alul lima yurid. Di dalam surah Buruj, fa'alul lima yurid. Allah yang maha memperbuat lima yurid bagi apa yang beliau kehendaki. La radda li hukmih, tidak ada radda yang bisa menolak li hukmihi bagi hukumnya Allah, bagi ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa enggak ada yang bisa menolak bagi ketentuan Allah? Karena bahwasanya jikalau ada seseorang yang bisa menolak daripada hukum Allah, ada seseorang yang bisa menolak daripada ketentuan Allah, maka niscaya adalah Allah atas hukum itu. Artinya jikalau di sana ada yang bisa menolak akan hukum Allah, di sana ada yang menolak akan hukum Allah, maka lazim daripada adanya yang bisa menolak hukum Allah bahwasanya Allah di bawah hukum dia, itu kan mustahil. Ketika kita ini kan ketika kita mengatakan misalnya ada dikatakan ada yang menolak hukum Allah, itu mustahil kan? Kenapa jadi mustahil? Itu nggak mungkin, karena ketika dikatakan ada yang bisa menolak akan hukum Allah, berarti seakan-akan kita mengatakan Allah di bawah ketentuan dia, di bawah ketentuan dia. Nggak mungkin ini. Wala mu'aqiba li hukmih, dan tidak ada mu'aqiba yang mu'aqib yang bisa kita artikan menghalangi li amri bagi keputusan Allah. Wala mu'aqibah, dan tidak ada yang bisa menghalangi li amrihi bagi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena jikalau ada yang menghalangi bagi keputusan Allah, berarti di sana ada lawan daripada Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang bisa melawan akan Allah. Gak ada yang seimbang bagi Allah, apalagi menentang daripada Allah, gak ada. Karena ketika kita mengatakan ada yang menentang atau menghalangi bagi keputusan Allah, berarti kita sama aja seseorang ini mengatakan bahwasanya ada seseorang yang lebih kuat daripada Allah, itu kan mustahil. Karena Allah berfirman, wallahu yahkumu la mu'aqiba li hukmih wa huwa sari'ul hisab. Dan Allah yahkumu, yang memberikan hukum, la mu'aqiba li hukmih, tidak ada yang menghalangi li hukmihi bagi hukumnya Allah, wa huwa sari'ul hisab. Wala mahraba li 'abdin, dan tidak ada mahrab, tempat berlari, li 'abdin bagi seorang hamba, an ma'asiyatihi, daripada kemaksiatan terhadap Allah, illa, kecuali, bitaufiqihi, dengan taufiknya Allah, wa rahmatihi, dan rahmatnya Allah. Wala mahraba li 'abdin an ma'asiyatin, tidak ada tempat lari bagi seorang hamba, an ma'asiyatin, daripada kemaksiatan, daripada an ma'asiyatihi, daripada kemaksiatan kepada Allah, illa, kecuali, bitaufiqihi, dengan taufiknya Allah, wa rahmatihi, dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena jikalau tidak menghendaki Allah untuk merahmati seseorang, maka Allah tidak akan memberikan kepada dia taufik. Dan jikalau Allah tidak memberikan kepada seseorang itu taufik, maka seseorang itu tidak bisa menghindar daripada kemaksiatan. Jadi tidak ada mahrab, tempat berlari seseorang hamba, tidak ada bagi dia tempat berlari, artinya cara untuk menghindari daripada kemaksiatan. Tidak bisa seseorang itu menghindari kemaksiatan, maksudnya begitu. Tidak bisa menghindari seseorang bagi kemaksiatan kecuali dengan taufiknya Allah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Allah tidak menghendaki bagi seseorang itu rahmat, maka seseorang itu tidak akan mendapatkan taufik. Dan jikalau seseorang itu tidak mendapatkan taufik, maka dia tidak akan bisa lari menghindari daripada kemaksiatan. Wala quwwata lahu ala ta'atihi illa bimahabbatihi wa iradatihi. Dan wala quwwata, dan tidak ada kekuatan lahu baginya hamba, ala ta'atihi, untuk mentaati Allah, atas melakukan ketaatan terhadap Allah, illa, kecuali,
bima'unatihi dengan bantuannya Allah, wa iradatihi dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuatan bagi hamba untuk melakukan ketaatan kecuali dengan bantuan Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun seseorang pengen melakukan ketaatan, jikalau bukan kehendak Allah dia nggak akan bisa. Jadi dikatakan kan kita yang namanya manusia kan pengen melakukan ketaatan, tapi tetap aja kadang-kadang kita masih melakukan kemaksiatan. Kenapa? Ya dikatakan seseorang akan tetap melakukan kemaksiatan, sehingga dia seseorang bisa lolos, terlepas dari kepada kemaksiatan. Kapan? Ketika dia sudah merasa bahwasanya dia itu tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan ketaatan, dan dia sudah meyakini bahwasanya dia itu tidak bisa menghindari daripada kemaksiatan kecuali dengan bantuan Allah. Ketika seseorang sudah kuat pemahamannya dengan makna la haula wala quwwata illa billah, tidak ada kemampuan untuk melakukan ketaatan, tidak ada daya untuk melakukan ketaatan, tidak ada kekuatan untuk meninggalkan kemaksiatan kecuali dengan taufik Allah. Ketika seseorang sudah merasakan ini, maka dia baru bisa terlepas daripada kemaksiatan. Selama orang masih dia itu merasa dia bisa melakukan ketaatan, selama seseorang merasa dia itu masih mempunyai kekuatan untuk menghindari kemaksiatan, dia masih bisa kena maksiat, masih bisa melakukan kemaksiatan. Ya, ini yang namanya orang ketika dia itu masih merasa dirinya, dia merasa dia yang bisa menghindari kemaksiatan, dia masih merasa bahwasanya dia yang bisa untuk melakukan ketaatan. Nah, ini kan seseorang ini masih rentan sama yang namanya ujub, sama yang namanya riya, sama yang namanya kebohongan sebenarnya, sama yang namanya kebohongan. Jadi ini ya orang ini masih belum bersih, maka dia itu masih nggak akan bisa terhindar daripada kemaksiatan. Kalau orang memang sudah benar-benar meyakini bahwasanya dia tidak akan bisa melakukan ketaatan kecuali dengan bantuan Allah, tidak akan bisa menghindari kemaksiatan kecuali dengan Allah, dan ini memang benar-benar tetap kuat di dalam hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan dia daripada segala kemaksiatan. Bisa orang lolos daripada yang namanya kemaksiatan. Tapi memang makna la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim itu tertanam di dalam hatinya. Selama belum tertanam, walaupun mempunyai imamah sebesar jukung bahasa kita, imamah seganal jukung, tapi jikalau makna la haula wala quwwata illa billah belum tetap di hatinya, tetap melakukan kemaksiatan. Sekalipun ente lihat pakai imamah, pakai jubah, pakai apapun pakaian ulama, selama dia tidak tertanam di dalamnya la haula wala quwwata illa billah, tetap akan melakukan kemaksiatan. Sedikit banyaknya tetap akan melakukan kemaksiatan. Ya, masalah seperti yang kita kemarin belajar di tafsir, bagaimana yang namanya iblis sudah menjadi master guru bagi para malaikat dulunya. Alim luar biasa, ilmunya luar biasa, ibadahnya banyak banget. Akan tapi nggak ada itu yang namanya hakikatnya, nggak ada la haula wala quwwata illa billahnya, nggak ada. Dia masih merasa dirinya aku lebih baik daripada Adam, kata dia. Dia masih merasa dirinya masih ada. Jika orang sudah fana, gak ada merasa dirinya, dia merasa segala sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala, maka gak akan sombong lagi. Ini yang namanya iblis kan tadi yang kemarin kita jelaskan, dia itu hancur, dia menjadi orang yang binasa karena masih ada dirinya. Ada merasa diri, merasa taat. Masalah kita kadang-kadang orang merasa dia itu soleh, orang merasa bahwasanya dia alim, merasa bahwasanya dia bisa meninggalkan kemaksiatan, dia merasa bahwasanya dia bisa memperbuat ketaatan. Selama ini masih ada, maka kita tetap akan melakukan kemaksiatan. Sedikit banyaknya ini orang akan tetap terjerumus di dalam kemaksiatan. Jadi kita berusaha menghilangkan
merasa sifat wujud seperti yang biasanya kan di manaqib Syekh Seman, merasakan ketiadaan wujud. Ketika kita kita merasa bahwasanya kita tidak bisa melakukan ketaatan kecuali dengan Allah, kita tidak akan bisa menghindari kemaksiatan kecuali dengan bantuan Allah, maka ketika itu memang kita bisa lolos daripada kemaksiatan ketika itu. Law ijtama'atil insu wal jin, jikalau ijtama'al insu berkumpul oleh manusia, wal jin dan para jin, wal malaikah dan para malaikat, wasyayatin dan para syaitan, ala an yuharriku, mereka itu berkumpul untuk apa? Ala atas an yuharriku, atas bahwa mereka itu pengen menggerakkan fil alam, pada alam, dzarratan, sesuatu yang kecil, walaupun kecilnya itu sekecil atom, au yusakkinuha, atau mereka itu pengen menenamkan tidak bergerak, bahasa biasanya memberhentikan, au yusakkinuha, atau mereka itu memberhentikan akannya sesuatu yang kecil di permukaan bumi walaupun sekecil atom. Nah, duna iradatihi, tanpa kehendaknya Allah, wa masyiatihi, dan keinginan Allah, kehendak Allah, la ajazu, sungguh mereka itu tidak mampu, an dzalika, daripada yang demikian itu. Manusia, jin, malaikat, syaitan, semuanya mereka pengen menggerakkan sesuatu yang kecil aja di permukaan bumi, sesuatu yang seperti zarrah, seperti atom, kan paling kecil sesuatu, pokoknya zarrah itu paling kecil sesuatu. Nah, semua jin, manusia, syaitan, malaikat, semuanya pengen menggerakkan ini sesuatu. Jikalau tanpa kehendak Allah, maka mereka itu tidak akan bisa menggerakkan, sekalipun ini kecil, ini sesuatu kecil, zarrah, atom misalnya. Nah, ini kecil, para malaikat semuanya sepakat pengen mengangkat, para manusia, para jin, para syaitan, semuanya gabung pengen mengangkat ini, sekecil aja kan. Tapi jikalau tanpa kehendak Allah, maka semuanya nggak akan mampu. Atau gerakan atom, pengen mereka itu menghentikan daripada gerakan atom, kan kata kita atom itu kecil banget kata kita. Nah, sekalipun berkumpul para manusia, para jin, para syaitan, para malaikat, semuanya berkumpul pengen memberhentikan atom, tidak akan bisa jikalau tidak dikehendaki oleh Allah untuk atom itu berhenti. Jadi segala sesuatu tidak ada yang keluar daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun, nggak ada yang bisa keluar. Wa anna iradatahu, dan bahwasanya iradatahu, kehendaknya Allah, qaimatun, berdiri, bidzatihi, dengan zatnya Allah, fi jumlati sifatihi, pada jumlah sifatihi, sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Iradat itu termasuk daripada jumlah sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena sifat iradah tidak bisa kita nafikan daripada Allah, tidak bisa kita nafikan, dan juga tidak bisa yang namanya sifat iradah Allah itu bergantung kepada selain Allah. Ya, sifat iradah Allah itu qaimah, berdiri, bidzatihi, dengan zat Allah. Artinya Allah, beliau itu bersifat iradah, dan Allah tidak bergantung dengan iradat beliau itu kepada makhluk. Jangan kita anggap Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, tapi Allah bergantung dengan orang lain pada iradat beliau, enggak. Allah berkehendak, kehendak beliau itu mutlak, tanpa bergantung kepada selain beliau. Kehendak yang mutlak tanpa bergantung kepada selain beliau. Lam yazal, senantiasa Allah,
Kadzalika seperti yang demikian itu bersifat iradah, dan sifat iradah Allah Subhanahu wa taala tidak bergantung kepada selain Allah. Lam yazal senantiasa Allah kadzalika seperti yang demikian mausufan biha bersifat biha dengannya iradah. Muridan fi azalihi Allah menghendaki fi azalihi pada terdahulunya pada azalnya liwujudil asya bagi adanya sesuatu fi awqatiha pada waktu-waktunya allati qaddaraha yang qaddaraha mentakdirkan ia Allah ha akannya itu sesuatu. Jadi segala sesuatu yang ada pada waktu-waktu yang tertentu, kan segala sesuatu kan ada waktu-waktu yang tertentu. Lahirnya kita ada waktunya, kita nanti mati ada waktunya, kan semuanya itu sudah tertentu. Nah akan tapi ketentuan ini sudah ada, memang sudah dikehendaki Allah. Allah murid menghendaki bagi ini segala sesuatu yang ada, tapi fil azal pada azal, artinya pada tanpa ada terdahulu tanpa ada permulaan azal, kan Allah mulai azal, mulai gedim, tanpa adanya permulaan Allah menghendaki kita. Jadi gak ada pertanyaan mulai kapan Allah menghendaki, enggak. Allah bersifat iradah tanpa ada permulaan. Sifat Allah Subhanahu wa taala semuanya qadim, artinya kan tanpa ada permulaan. Allah berkehendak, kehendak Allah mulai tanpa ada permulaan. Azal atau qadim itu kan sama aja. Azal atau qadim artinya tanpa ada permulaan. Allah bersifat berkehendak. Allah menghendaki bagi adanya kita. Allah menghendaki bagi kewafatannya kita pada tanggal sekian. Allah menghendaki bagi seseorang untuk mendapatkan harta sekian pada tanggal sekian. Semuanya itu Allah murid. Allah menghendaki itu. Dan kehendak Allah itu qadim. Artinya tanpa ada permulaan, azal. Mulai azal. Jadi bukan ketika sekarang aja baru Allah pengen. Kalau kita kan ada lihat sesuatu baru pengen. Setelah itu beberapa waktu yang lewat beberapa waktu ada lihat sesuatu lain baru pengen. Allah enggak. Allah kehendak beliau sudah mulai azal tanpa ada permulaan. Fawujidat maka didapatkan itu sesuatu fi awqatiha pada waktu-waktunya, kama aradahu sebagaimana aradahu menghendaki ia Allah akannya fi azalihi pada azalnya, pada qadimnya, pada azal atau pada qidam, artinya pada sebelum tanpa pada azal. Qidam itu kan tanpa ada permulaan, azal artinya tanpa ada permulaan, terdahulu artinya terdahulu tanpa ada permulaan. Biasanya kan diartikan sini terdahulu kan azal, artinya terdahulu artinya akan, tapi dikehendaki azal artinya terdahulu tanpa ada permulaan. Nah, pokoknya segala sesuatu yang ada itu semuanya dengan kehendak Allah. Dengan kehendak Allah, yang mana kehendak Allah adalah kehendak yang azal, yang qadim, tanpa ada permulaan. Min ghairi taqaddumin, dan segala sesuatu yang sudah ditentukan Allah akan terjadi min ghairi taqaddumin tanpa ada terdahulu. Kalau Allah sudah menghendaki pada waktu ini, gak akan maju, gak ada yang maju sebelum waktu yang sudah ditentukan Allah. Wala ta'akhurin, dan tidak ada yang terlambat daripada waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang lebih maju, gak ada yang terlambat. Bal waqa'at, akan tetapi waqa'at terjadi segala sesuatu ala wifqi ilmihi wa iradatihi, atas sesuai. Bal waqa'at, akan tetapi terjadi segala sesuatu ala wifqi ilmihi, atas sesuai ilmihi, ilmunya Allah, pengetahuannya Allah, wa iradatihi, dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi tabaddulin, tanpa ada tabaddulin terganti, wala taghayyurin, dan tanpa ada taghayyurin perubahan. Segala sesuatu sudah itu ditentukan di dalam ilmunya Allah dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang akan maju, gak ada yang akan mundur, gak ada yang berubah, gak akan ada yang terganti. Seperti yang sudah kita jelaskan sering, kata kita yang namanya doa itu hanya
itu hakikatnya hanya kita itu menampakkan bahwasanya kita perlu kepada Allah. Akan tetapi segala sesuatu sudah ditakdirkan. Segala sesuatu sudah ditakdirkan. Kita berdoa untuk apa? Menampakkan kepada Allah bahwasanya kita hamba. Kita perlu sama Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang sudah kita jelaskan, ketika kita itu diberikan Allah taufik untuk berdoa meminta, itu berarti tanda bahwasanya Allah memang menghendaki memberikan kita akan sesuatu yang kita minta. Kita sekarang minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada kita ilmu. Nah, kata satu ya gak usah doa segala sesuatu yang sudah ditakdirkan Allah. Ya ente sekarang gak mau doa berarti memang Allah gak akan memberikan ente ilmu nanti. Ketika kita sering doa, itu tanda bahwasanya memang Allah menghendaki kepada kita untuk kita mendapatkan sesuatu itu. Jadi yang namanya berdoa ya memang gak akan merubah sesuatu. Akan tapi doa, kita harus ketahui doa itu tanda bahwasanya Allah pengen memberikan kita itu sesuatu. Dabbaral umura, Allah mengatur al-umura akan segala sesuatu. La bitartibi afkar, tidak dengan susunan afkar pemikiran. Wala tarabbusi zaman, dan tidak tanpa wa tarabbusi zaman, dan tanpa menunggu akan masa. La bitartibi afkar wa tarabbusi zaman, tanpa ada menyusun akan pemikiran, wa tarabbusi zaman, dan menunggu akan masa. Kalau kita kan pasti ada yang namanya urutan bagi pemikiran. 1 kali 1 kali 2 kali 3 kesimpulannya jadi ini. Nah, kan kita manusia. Allah enggak. Kehendak Allah, aturan Allah Subhanahu wa taala tanpa Allah menyusun akan pemikiran seperti kita makhluk enggak. Kehendak Allah segala sesuatu yang dikehendaki Allah akan terjadi tanpa ada Allah enggak seperti kita. Kalau kita kan ya perhitungan dulu, segala sesuatu harus diperhitungkan. Yang namanya kita urusan harus diatur supaya terjalin sesuatu itu terbentuk sesuatu itu seperti kehendak kita. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala enggak perlu itu. Karena memang enggak akan ada yang bisa menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kehendak Allah Subhanahu wa taala bukan karena sesuatu menjadikan Allah menghendaki sesuatu. Kan kita kadang-kadang pengen sesuatu ini dikarenakan ini. Akan tapi perbuatan Allah Subhanahu wa taala bukan karena sesuatu. Allah memang kehendak beliau bukan dikarenakan sesuatu. Kita kan mungkin memberikan seseorang sesuatu karena kita mengharapkan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala kehendak beliau mutlak, bukan karena bukan mengharapkan sesuatu daripada hambanya sedikit pun. Jadi Allah Subhanahu wa taala pokoknya mengatur akan segala sesuatu tanpa urutan pemikiran. Kalau kita kan perlu yang namanya urutan pemikiran, atau kita menunggu akan zaman. Enggak, Allah tidak menunggu akan yang namanya zaman, tidak mengatur sesuatu atas pemikiran-pemikiran. Kenapa? Karena yang namanya pemikiran itu adalah sesuatu yang baharu. Dan yang namanya zaman, waktu itu juga sesuatu yang baharu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar." Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidaklah perkara Allah Subhanahu wa taala kecuali satu. Artinya kalamhim bil basar, artinya bisa kita artikan seperti kejapan mata. Segala sesuatu itu cepat bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudah melakukan segala sesuatu yang beliau kehendaki. Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Hanya saja perkataan kami li syai'in bagi sebuah sesuatu, bagi segala sesuatu, idza aradna apabila kami menghendaki akannya, an naqula lahu bahwa kami mengatakan baginya kun fayakun, jadilah maka terjadi. Segala sesuatu Allah menghendakinya dan akan terjadi dengan mudah.
Falidzalika, maka karena yang demikian itu, lam yushghilhu, tidak menyibukkan akannya Allah, sya'nun oleh sebuah perkara, an sya'nin daripada perkara yang lain. Tidak menyibukkan akannya Allah oleh sebuah perkara yang mana ini perkara menyebabkan Allah itu sibuk dan meninggalkan perkara yang lain. Itu maksudnya. La yashghiluhu syai'un, tidak menyibukkan akan Allah syai'un ala sebuah sesuatu. Yang mana ini sesuatu an syai'in bisa menyibukkan Allah daripada melakukan sesuatu yang lain. Jadi kan kadang-kadang kita sibuk dengan sesuatu, karena kita sibuk dengan sesuatu tidak bisa melakukan yang lain. Kalau Allah enggak, tidak menyibukkan akan Allah oleh sebuah sesuatu daripada melakukan yang lain. La yushghiluhu syai'un an syai'in, tidak menyibukkan artinya tidak menghalangi Allah, bisa kita katakan, oleh mengerjakan sesuatu daripada mengerjakan sesuatu yang lain. Ya, setelah itu kita akan membahas daripada asal yang ketujuh. Memang kalian sampai situ juga kan? Setelah itu langsung asal ketujuh kan? Apa? Ya, elemen hadza maqam kayaknya ini semuanya tambahan aja. Langsung kita ke al-aslus sadis fi sam'i wal basar. Karena inti yang pembahasan daripada sifat iradah sudah selesai. Ini kayak tambah-tambahan aja yang tadi, yang i'lam itu kayaknya tambahan daripada cetakan. Langsung kita al-aslus sadis fi sam'i wal basar. Pada as-sam' sifat mendengar, wal basar dan sifat melihat. Ini fasal aslus sadis, dasar yang keenam pada pendengaran, sifat pendengarnya Allah dan sifat melihatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ta'ala, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sami'un basir, sami'un maha mendengar, basirun maha melihat. Yasma'u wa yara, Allah mendengar, wa yara, dan Allah melihat. Akan tetapi kita harus mengetahui bahwasanya Allah melihat, Allah mendengar, akan tapi penglihatan Allah, pendengaran Allah itu tidak seperti pendengarannya kita, tidak seperti penglihatannya kita. Karena seperti yang kita ketahui, Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada seumpamanya Allah, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada seumpamanya Allah syai'un, sesuatu. Nah, ketika Allah sudah mengatakan kepada kita tidak ada seumpamanya Allah sesuatu, maka setelah itu Allah mengatakan wa huwas samiul basir, dan ia Allah sami, maha mendengar, al-basir, maha melihat. Berarti kita tahu ketika Allah tadi mengatakan tidak ada seumpama beliau, setelah itu Allah menetapkan Allah melihat, Allah mendengar, berarti penglihatan Allah, pendengaran Allah juga tidak seperti makhluk. Gak ada yang seumpamanya Allah. Pada zat Allah gak ada yang seumpama Allah, dan pada sifatnya Allah juga tidak ada yang seumpama Allah. Pokoknya gak ada yang seumpama Allah, sama ada pada zat dan juga pada sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada seumpamanya Allah syai'un, sesuatu, wa huwas samiul basir, dan ia Allah as-sami' yang maha mendengar, al-basir yang maha melihat. Pokoknya ketika kita membahas Allah melihat, Allah mendengar, kita jangan menyamakan Allah seperti kita melihat seperti kita atau mendengar seperti kita. Pokoknya kita tetapkan. Kenapa? Karena ini adalah sifat yang sempurna, sifat kesempurnaan. Karena sesuatu yang hidup, kita kan tahu sesuatu yang hidup antara melihat atau buta, antara mendengar atau tuli. Ketika kita mengatakan Allah hidup, Allah maha hai, Tuhan yang hidup. Nah, kita sekarang hanya mempunyai pilihan dua. Kita bilang Allah itu melihat atau buta. Kita bilang Allah itu mendengar atau Allah tuli. Nah, yang namanya Allah melihat, Allah mendengar, ini kan sifat kemuliaan, sifat kesempurnaan. Nah,
mau nggak mau kita tetapkan Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Kenapa? Karena nggak mungkin kita menetapkan Allah tuli dan buta, karena ini adalah sifat yang kekurangan. Dan ketika kita tahu kita makhluk melihat, kan makhluk kita diberikan Allah bisa melihat, bisa mendengar. Jikalau kita bilang Allah nggak bisa melihat, jikalau kita bilang Allah nggak bisa mendengar, berarti sama aja kita mengatakan makhluk ada yang lebih mulia daripada Allah, lebih sempurna. Ini makhluk bisa lihat, bisa mendengar, Allah nggak bisa lihat, nggak bisa mendengar. Berarti sama aja kita mengatakan makhluk lebih mulia daripada Tuhan. Nggak mungkin, ini mustahil. Jadi pasti Allah maha melihat dan Allah maha mendengar. Dan memang ayat-ayat Al-Quran menyatakan begitu, Allah sendiri menetapkan akan sifat mendengar bagi beliau dan sifat melihat bagi beliau. Dan juga di antara firman Allah, fasta'idz billah, maka mintalah perlindungan oleh kalian billah dengan Allah, bahwasanya Allah, innahu huwas sami'ul basir, bahwasanya Allah ia as-sami' yang maha mendengar, al-basir yang maha melihat. Allah sendiri yang menetapkan begitu sifat. Dan juga seperti kita ketahui bahwasanya Nabi Allah Ibrahim kan membantah akan Azar itu kan ya paman beliau. Tapi orang Arab kan dulu ketika manggil paman itu dengan sebutan ayah. Bahkan sampai sekarang ada kerabat kita kalau bilang paman itu ayah, abahanu. Keponakan ayah kita kadang-kadang nyiau abah biasanya keluarga kita keluarga dari guru oton biasanya kalau manggil abah opal gitu biasanya, abah manggil guru nopal abah asad, guru paman kita juga guru asad. Jadi sebagian orang sampai orang Banjar mereka itu kalau bilang paman itu abah juga. Jadi orang Arab memang begitu dulunya, kalau memanggil paman juga memanggil dengan sebutan ayah. Jadi kan di dalam Al-Quran kan Allah menyebutkan bahwa Nabi Allah Ibrahim juga memanggil paman beliau dengan sebutan ayah. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir. Nah, Nabi Allah Ibrahim mengatakan kepada Azar, kata Nabi Allah Ibrahim Ya abati, wahai ayahku, lima ta'budu, kenapa engkau menyembah akan berhala, la yasma'u yang enggak bisa melihat, wala yubsir dan la yasma'u tidak bisa mendengar, wala yubsir dan tidak bisa melihat. Nah, kenapa Nabi Ibrahim bilang ini? Kenapa jadi engkau wahai Azar menyembah patung yang enggak bisa mendengar dan tidak bisa melihat? Artinya kenapa? Karena beliau itu pengen menyuruh untuk menyembah Tuhan yang maha melihat dan maha mendengar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga membela akan Nabi Allah Ibrahim. Allah mengatakan watilka hujjatuna, dan itu kata Allah yang dikatakan Nabi Allah Ibrahim kepada pamannya, kenapa engkau menyembah Tuhan yang yang tidak mendengar, Tuhan yang tidak melihat. Nah, itu kata Allah hujjatuna adalah argumen dari kami, adalah bukti dari kami. Atainaha, kami berikan akan itu bukti Ibrahim kepada Nabi Allah Ibrahim ala qaumihi, untuk melawan daripada kaumnya, untuk membantah daripada kaumnya. Itu memang dibenarkan Allah. Kata Allah itu benar. Nabi Allah Ibrahim bilang sama mereka, kenapa kalian nyembah berhala yang gak bisa melihat, gak bisa mendengar? Jangan sembah Tuhan yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Berarti kan sembahlah Tuhan yang bisa melihat dan bisa mendengar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Allah Ibrahim pun menafikan akan penyembahan bagi sesuatu yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Nah, berarti pasti yang namanya Tuhan kita Allah adalah Tuhan yang bisa melihat dan bisa mendengar. Nah, masalah bagaimana kata kita, bagaimana melihat Allah melihat, bagaimana Allah mendengar, itu bukan urusan kita. Kita hanya disuruh menetapkan bahwasanya Allah melihat, Allah mendengar. Bagaimana itu bukan urusan kita. Itu kan itu sesuatu yang dilarang.
Kita tahu Allah Subhanahu wa taala menyatakan sebagian sesuatu dalam Al-Qur'an. Nah, sebagian sesuatu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita dituntut mengimani. Sudah, kita beriman Allah melihat, kita beriman Allah mendengar. Bagaimana Allah melihat, bagaimana Allah mendengar, itu bukan urusan kita. Karena ini bukan gak masuk di dalam otak kita. Sebagaimana diceritakan bahwasanya ada laki-laki ini suka membahas-bahas sesuatu yang tidak disuruh untuk dibahas di dalam jadi ini di zaman Sidin Umar ini dia membahas akan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Kan memang di dalam Al-Qur'an kan ada ayat-ayat membahas sesuatu, misalnya di antaranya misalnya ini Allah Maha melihat, mendengar. Mungkin nanti dibahas bagaimana Allah melihat, bagaimana Allah mendengar, nah atau sejenisnya. Nah, maka ketika itu dipanggil oleh Sidin Umar, ini orang dipanggil oleh Sayyidina Umar, dikadukan pokoknya sampai ke Sayyidina Umar. Apa yang dilakukan Sayyidina Umar? Sudah, Sayyidina Umar itu nggak mau repot, ambil daripada pohon kurma. Kan biasanya pohon kurma itu besar kan rantingnya, diambil rantingnya langsung dipukul beliau, pingsan. Sudah, setelah pingsan dibiarkan bangun. Setelah bangun lagi dipanggil Sayyidina Umar, bangun, dipanggil. Setelah itu dipukul lagi sampai langsung pingsan. Setelah itu ditempatkan di tempat khusus. Setelah dia sadar dipanggil lagi untuk yang ketiga kalinya. Nah, ketika Sidin Umar pengen memukul untuk ketiga kalinya, kata ini laki-laki, wahai Sidin Umar, jikalau pengen engkau membunuh aku, bunuh aja dengan pembunuhan yang bagus, langsung aja penggal. Kalau begini tersiksa. Ya kan? Nah, kalau engkau pengen membunuh, maka bunuhlah aku dengan yang pembunuhan yang bagus. Artinya langsung aja mati, jangan disiksa seperti ini. Nah, jikalau engkau pengen mengobati akan sesuatu masalah yang di dalam otak aku, kata ini laki-laki, sudah aku sembuh aja. Sudah sembuh, gak perlu dipukul lagi. Nah, setelah itu ini laki-laki sudah dilepas Sidin Umar. Setelah dilepas Sidin Umar, itu pun Sidin Umar bilang sama orang, jangan ada yang bicara sama ini laki-laki. Gak ada orang yang boleh bicara. Lama sampai ini laki-laki pun juga resah juga, gimana nih hidup sendirian gak ada yang ngomong sama dia. Setelah dia lama, dia mungkin sudah diketahui menyesal, benar-benar nyesal, nggak akan berulang. Setelah itu baru Sidin Umar membiarkan kepada para manusia boleh ngomong sama dia. Jadi itu yang namanya permasalahan. Sebagian permasalahan memang kita itu hanya dituntut mengimani. Untuk bagaimana caranya itu jangan. Allah pokoknya kita tahu Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Bagaimana Allah melihat, bagaimana Allah mendengar, itu jangan terlalu kita dalamin. Wala ya'zubu an sam'ihi masmu'un wa in khafi. Dan tidak ada wala ya'zubu, dan tidak akan terlepas an sam'ihi, daripada pendengarannya Allah, masmu'un, sesuatu yang didengar, wa in khafiya, dan sekalipun itu sesuatu samar. Tidak ada terlepas daripada pendengaran Allah sesuatu yang didengar, wa in khafiyah, dan sekalipun itu samar. Sesamar apapun, maka tetap tidak akan terlepas daripada pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Wala yaghibu, dan tidak akan terhindar an ru'yatihi, daripada pandangannya Allah, mar'iyun, sesuatu yang dipandang, sesuatu yang dilihat. Gak akan ada sesuatu yang terhindar daripada penglihatan Allah. Wa in daqqa, dan sekalipun sesuatu itu halus, sehalus apapun sesuatu, maka tidak akan bisa terhindar daripada penglihatannya Allah Subhanahu wa taala. Yara min ghairi hadaqah, Allah melihat min ghairi hadaqah, tanpa biji mata, wa ajfan, dan tanpa kelopak mata. Allah melihat tanpa perlu biji mata. Kalau kita kan perlu manusia kita, tapi Allah tanpa biji mata, wa ajfan, dan tanpa kelopak mata. Wa yasma'u, dan Allah mendengar min ghairi asmikhah, tanpa asmikhatin, lubang telinga, wa adzan, dan telinga. Lubang telinga enggak, telinga yang seperti kita ini juga enggak perlu. Allah mendengar tanpa perlu alat. Bahasanya kan Allah mendengar tanpa perlu alat, Allah melihat tanpa perlu alat.
Kalau kita kan perlu alat biji mata, perlu kelopak mata, perlu lubang mata, lubang telinga, perlu daun telinga, itu kita makhluk. Tapi Allah enggak. Illa tushbihu sifatuhu sifatal khalqi, karena la tushbihu tidak menyerupai sifatuhu oleh sifat-sifatnya Allah sifatal khalqi akan sifatnya makhluk. Kama la tushbihu sebagaimana la tushbihu tidak menyerupai zatuhu oleh zatnya Allah zawatal khalqi akan zat-zatnya al khalqi makhluk. Pokoknya sifat Allah tidak menyerupai bagi sifat segala makhluk, dan zatnya Allah tidak menyerupai bagi zatnya makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Pokoknya enggak ada seperti Allah, dan ya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, dan setelah itu beliau akan masuk membawa kepada kita kepada aslus sabi', dasar yang ketujuh daripada dasar-dasar agama. Ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan daripada 6 dasar. Yang mana kita ketahui ini kitab terdiri daripada 40 dasar. Ya, mudahan ini semua dasar-dasar agama yang sudah kita pelajari akan menguatkan daripada makna agama, menguatkan akan makna keimanan di dalam hati kita. Amin Allahumma amin. Fallahu yanqidhuna wal muslimin wa yaqwil iman wal yaqin fi qulubi sigharina wa kibarina wa rijalina ونسائنا وأولنا وآخرنا يا حي يا قيوم احي فينا ما مات وعد علينا ما فات من حقائق الإيمان واليقين والإحسان والمعرفة والثبات فيا رب ثبتنا على الحق والهدى ويا رب اقبضنا على خير ملتي وارزقنا حسن استعداد ليوم لقائك واجعلنا ممن يفهم عظيم خطابك ويتأدب بآداب سيد أحبابك يا حي يا قيوم تداركنا وأمته أجمعين في المشارق والمغارب والطف اللطف العظيم بالمسلمين في المشارق والمغارب يا لطيف اللطفاء والطف بنا وبهم فيما تجري به المقادير وكن لنا عونا ونصيرا في كل ما إليه نصير وثبتنا على أقوام المسير وزدنا من فضلك ما أنت أهله برحمتك يا أرحم الراحمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة.